Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal hubungan suami istri. Hubungan intim atau jima bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga bagian dari ibadah jika dilakukan dengan cara yang halal, sesuai aturan syariat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya memperbolehkan hubungan suami istri, tetapi juga memberi batasan-batasan agar kehormatan, kesucian, serta kesehatan terjaga. Larangan dalam hubungan intim bukan dimaksudkan untuk menyulitkan umat, tetapi justru menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, apapun yang dilarang dalam Islam pasti membawa mudarat baik dari sisi agama, kesehatan, maupun sosial. Dengan memahami aturan ini, seorang Muslim dapat menunaikan kewajibannya kepada pasangan sekaligus mendapatkan ridho Allah. Di video kali ini, kita akan membahas 4 larangan dalam hubungan intim menurut Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Penetrasi lewat dubur. Islam sangat menekankan kesucian dalam hubungan intim suami istri. Hubungan yang diperbolehkan adalah melalui jalan yang wajar, yaitu farji atau kemaluan, yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan keturunan. Adapun melakukan penetrasi lewat dubur adalah perbuatan yang terlarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi istrinya di duburnya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan betapa kerasnya larangan tersebut. Karena ancaman, tidak dilihat Allah, berarti diabaikan dari rahmatnya pada hari kiamat. Larangan ini berlaku meski dilakukan kepada pasangan sah, sebab syariat tidak melihat kepada sekadar ridho, tetapi pada kehalalan cara. Ulama menjelaskan bahwa larangan ini berkaitan erat dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga kehormatan, menyalurkan syahwat dengan benar, dan melahirkan generasi. Imam Ash-Shawqani menegaskan bahwa hubungan di dubur adalah perbuatan yang menyimpang dari fitrah, menyerupai praktik kaum Nabi Lut yang Allah azab karena homoseksual. Dengan kata lain, hubungan di dubur adalah tabzir fitrah, menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka tidak heran jika para ulama menegaskan bahwa perbuatan ini haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Selain aspek syar'i, Islam juga memperhatikan sisi kesehatan. Medis modern membuktikan bahwa penetrasi lewat dubur sangat berisiko. Jaringan dubur tidak elastis seperti farji, sehingga mudah robek dan menimbulkan pendarahan. Hal ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit berbahaya, termasuk HIV, infeksi bakteri, serta gangguan saluran pencernaan. Islam dengan bijak telah melarang sesuatu yang berbahaya jauh sebelum sains modern menyingkapnya. Dengan demikian, larangan ini bukan sekadar aturan agama, melainkan juga perlindungan nyata bagi kesehatan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dengan kalimat tegas, terlaknat orang yang menyetubuhi wanita di duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Kalimat terlaknat dalam hadis berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut bukan dosa ringan, melainkan dosa besar yang harus dihindari. Bahkan, sebagian ulama menyebutnya sebagai perbuatan yang dapat menyeret kepada kebinasaan jika dilakukan terus-menerus tanpa taubat. Maka dari itu, seorang muslim hendaknya menjauhi segala bentuk penyimpangan seksual, sekalipun bersama pasangan halal, sebab tidak semua bentuk penyaluran syahwat dibolehkan dalam Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa penetrasi lewat dubur adalah perbuatan yang diharamkan secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya. Larangan ini mengandung hikmah yang sangat besar, menjaga kesucian fitrah manusia, mencegah kerusakan kesehatan, serta membedakan umat Islam dari perilaku menyimpang.
Pasangan Muslim seharusnya memahami bahwa cinta dan kasih sayang dapat diekspresikan dengan cara-cara yang halal, sehat, dan penuh keberkahan, bukan dengan menyalahi aturan syariat. 2. Melakukan penetrasi saat sedang haid. Al-Quran secara jelas menyinggung larangan berhubungan saat istri sedang haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah istri-istri ketika haid, dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menjadi dalil utama bahwa penetrasi saat haid hukumnya haram, namun bukan berarti suami istri dilarang untuk bercengkrama. Larangan ini bersifat khusus pada penetrasi di jalan rahim ketika darah haid masih keluar. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan ini tidak berarti mengisolasi wanita secara total, sebagaimana dilakukan kaum Yahudi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Lakukanlah segala sesuatu dengan istri kalian yang haid kecuali jima." Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang, melarang hal yang berbahaya, namun tetap memberi ruang kasih sayang dan keintiman dalam bentuk lain. Suami boleh mencium, memeluk, dan bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, selama tidak melakukan penetrasi di kemaluan. Dari sisi kesehatan, hubungan intim saat haid sangat berisiko. Darah haid adalah darah kotor yang membawa bakteri dan kuman. Jika terjadi penetrasi, darah tersebut dapat masuk ke organ reproduksi suami dan menyebabkan infeksi. Wanita pun berisiko mengalami peradangan rahim, endometritis, atau infeksi saluran kencing. Dengan kata lain, larangan ini selaras dengan hikmah medis, melindungi kesehatan reproduksi suami maupun istri. Disinilah letak rahmat syariat yang mendahului penemuan sains modern. Larangan ini juga memiliki dimensi spiritual. Haid adalah masa di mana wanita sedang dalam kondisi najis besar, sehingga dilarang melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat dan puasa. Jika syariat melarang seorang wanita beribadah dalam keadaan haid, maka larangan hubungan intim adalah bagian dari menjaga kesucian ibadah dan rumah tangga. Selain itu, hubungan saat haid menyalahi fitrah tujuan pernikahan, yakni untuk melahirkan keturunan. Karena masa haid adalah masa di mana sel telur tidak bisa dibuahi. Maka, perbuatan ini dianggap melawan hikmah penciptaan. Dengan demikian, larangan berhubungan intim saat haid bukanlah bentuk pengekangan, tetapi perlindungan. Islam memberi solusi, menunggu hingga istri benar-benar suci, kemudian mandi janabah, barulah diperbolehkan berhubungan kembali. Dengan cara ini, rumah tangga Muslim tetap dapat memelihara keharmonisan, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah, tanpa harus menjerumuskan diri pada hal-hal yang diharamkan. 3. Berhubungan seks pada siang hari bulan Ramadan. Puasa Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dari ayat ini, jelas bahwa hubungan intim adalah halal di malam hari Ramadan, namun haram di siang harinya. Larangan ini mengajarkan bahwa puasa adalah ibadah yang melatih pengendalian diri dari kebutuhan biologis yang pada dasarnya halal, demi meraih ketakwaan. Jika seseorang dengan sengaja berhubungan intim di siang hari Ramadan, maka puasanya batal dan ia dikenai kewajiban kafarat. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan seorang laki-laki yang mengaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan kafarat, memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Ini menunjukkan betapa berat konsekuensi dari pelanggaran ini, karena merusak kesucian ibadah yang wajib. Ulama menjelaskan bahwa hubungan di siang Ramadan adalah bentuk pelanggaran yang lebih besar dibandingkan makan atau minum. Sebab selain membatalkan puasa,
ia juga melibatkan syahwat yang seharusnya dikendalikan. Imam Nawawi menegaskan bahwa kafarat ini menunjukkan kedudukan dosa tersebut yang berat, meskipun ia dilakukan bersama pasangan halal. Maka, seorang muslim harus menjaga dirinya dengan sebaik mungkin agar tidak terjerumus dalam godaan syahwat pada siang Ramadan. Dari sisi hikmah, larangan ini bukan berarti menolak kebutuhan biologis sama sekali, karena Allah memberikan kelonggaran pada malam hari. Justru dengan menahan diri di siang hari, suami istri dilatih untuk bersabar, mengendalikan hawa nafsu, dan lebih fokus kepada ibadah. Hal ini membentuk karakter takwa, yaitu merasa selalu diawasi Allah. Maka, Ramadan menjadi momentum bukan hanya membersihkan perut dari makanan, tetapi juga menyucikan jiwa dari kendali syahwat. Larangan berhubungan intim pada siang Ramadan mengajarkan nilai disiplin dan ketaatan. Syahwat yang halal sekalipun bisa menjadi haram jika waktunya tidak tepat. Maka, seorang muslim yang taat akan menjaga dirinya, menahan hasrat di siang hari, dan menyalurkannya secara halal di malam Ramadan. Dengan demikian, puasa menjadi ibadah yang benar-benar melatih ketakwaan, sebagaimana tujuan yang Allah sebutkan, agar kamu bertakwa. 4. Berhubungan intim saat itikaf di masjid. Itikaf adalah ibadah sunnah yang memiliki kedudukan mulia. Ia dilakukan dengan berdiam di masjid, memutus diri dari urusan dunia, dan fokus mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, doa, tilawah, serta ibadah lainnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu campuri mereka, sedangkan kamu beriktikaf di masjid." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini dengan jelas melarang hubungan intim selama itikaf, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama itikaf, yaitu menahan diri dari kesenangan duniawi. Para ulama sepakat bahwa hubungan intim secara langsung membatalkan itikaf. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa segala bentuk aktivitas yang mengarah pada syahwat, seperti bercumbu dengan syahwat yang kuat, dapat merusak kesempurnaan itikaf. Sebab, itikaf sejatinya adalah pengasingan diri dari hal-hal duniawi yang melenakan, sementara hubungan intim adalah bentuk pemenuhan syahwat yang jelas bertentangan dengan ruh ibadah itikaf. Dengan demikian, larangan ini menjaga kehusyukan ibadah dan memelihara kesucian tempat, yaitu masjid. Hikmah larangan ini sangat mendalam. Itikaf adalah momen penyucian hati, introspeksi diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika seseorang justru melakukan hubungan intim, maka itikaf kehilangan makna ruhiyahnya, karena hati sibuk dengan hawa nafsu. Dengan menahan diri, seorang mukmin dilatih untuk mengendalikan syahwat, merasakan manisnya ibadah, dan mengisi waktunya dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah. Dengan demikian, larangan ini menegaskan bahwa itikaf bukan hanya soal fisik berdiam di masjid, tetapi juga soal spiritualitas yang tinggi. Dari sisi sosial, larangan ini juga menjaga kesucian masjid sebagai rumah Allah. Masjid adalah tempat ibadah, zikir, dan ketaatan, bukan tempat untuk menyalurkan syahwat. Melakukan hubungan intim di masjid jelas merupakan pelecehan terhadap kesucian masjid. Oleh karena itu, Allah menegaskan larangan tersebut dalam Al-Baqarah ayat 187, agar umat Islam menjaga kehormatan rumah Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Dengan demikian, hubungan intim saat itikaf adalah larangan yang tegas, baik dari sisi nas Al-Quran, hadis, maupun hikmah syariat. Seorang muslim yang beriktikaf hendaknya memurnikan niatnya, menjauhi hal-hal yang membatalkan itikaf, dan mengisi waktunya dengan amal saleh. Dengan begitu, ia benar-benar mendapatkan manfaat spiritual itikaf, yaitu ketenangan hati, kehusyukan ibadah, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa Islam sangat menjaga fitrah manusia dalam berhubungan intim. Bukan sekadar soal halal dan haram, tetapi juga menyangkut kesehatan, kehormatan, serta keberkahan dalam rumah tangga. 4 larangan utama dalam hubungan intim, yakni penetrasi lewat dubur, hubungan saat haid, hubungan di siang hari Ramadan, serta hubungan saat itikaf, merupakan ketentuan yang tidak boleh disepelekan.
Bagi seorang Muslim, menaati larangan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, ketika seorang suami istri menjaga aturan-aturan ini, mereka tidak hanya mendapatkan kenikmatan yang halal, tetapi juga pahala dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang hubungan intim sebagai sesuatu yang kotor, tetapi sebagai ibadah yang bernilai mulia bila dilakukan sesuai syariat. Semoga dengan memahami batasan-batasan ini, setiap pasangan Muslim dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah. Dengan demikian, hubungan suami istri tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan dunia, tetapi juga ladang pahala untuk bekal akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.